sebuah desa terpencil bernama Mizuhana yang terletak di kaki gunung bersalju. Penduduknya hidup dalam ketakutan. Setiap kali bulan purnama muncul badai salju turun dengan ganas menghancurkan sawah dan rumah mereka. Legenda mengatakan bahwa ini adalah kutukan naga perak, makhluk yang pernah melindungi desa tetapi kini murka karena janji manusia yang telah dilanggar. Seorang pemuda bernama Ryuma tidak percaya akan takhayul ini. Namun ketika badai kembali datang dan dia melihat siluet raksasa berkilauan di langit, dia mulai mempertanyakan segalanya. Ketakutan dan rasa ingin tahunya bergelora dalam hati Ryuma, mendorongnya untuk mencari kebenaran di balik legenda tersebut. Dalam pencariannya, Ryuma menemukan petunjuk yang membawanya ke rahasia kuno yang terlupakan. Dengan setiap langkah, dia merasakan kekuatan dari legenda itu mulai terbangun di sekelilingnya. Ryuma menyadari bahwa untuk mengakhiri kutukan, dia harus berhadapan langsung dengan naga perak. Suatu malam saat badai melanda, Ryuma mendengar suara lonceng kecil di tengah hujan salju. Di tepi hutan, ia menemukan seorang gadis berpakaian putih berdiri di bawah pohon sakura yang tetap berbunga meski musim dingin. "Kau harus menghentikan kutukan ini," kata gadis itu dengan suara lembut. "Siapa kau?" Ryuma bertanya. "Namaku Yukine, aku penjaga naga perak." Ryuma terkejut. Kenapa dia mengutuk desa ini? Mata Yukine dipenuhi kesedihan karena desa ini melupakan janjinya. Janjinya untuk menjaga dan melindungi makhluk suci, lanjut Yukine dengan suara yang bergetar. "Jika kita tidak melakukan sesuatu, kutukan ini akan menghancurkan desa selamanya," tambahnya. "Aku bersedia melakukan apapun untuk menghentikan kutukan ini," tegas Ryuma. Yukine mengangguk. "Kita perlu mencari naga perak dan memohon ampun. Ikuti aku," kata Yukine melangkah dengan mantap ke arah hutan. Menurut cerita Yukine, ratusan tahun lalu naga perak menyelamatkan desa dari kekeringan dengan memberi mereka mata air suci. Sebagai gantinya, penduduk berjanji untuk menjaga gunung dan tidak mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Namun seiring berjalannya waktu, desa menjadi serakah. Mereka menebang pohon tanpa henti dan mengotori sungai. Hingga akhirnya naga perak menghilang dan badai salju menjadi balasannya. Ryuma merasa bersalah. "Apa yang harus kulakukan?" Yukine menatapnya dalam-dalam. "Kau harus menemui naga perak di puncak gunung Shirayuki dan mengembalikan janji desa." Ryuma mengangguk, tekadnya semakin kuat untuk menyelesaikan misi ini. Dia mengumpulkan peralatannya dan berangkat menuju puncak gunung Shirayuki. Setiap langkahnya terasa berat, namun semangatnya membara dalam dirinya. Tanpa ragu, Ryuma mendaki gunung bersama Yukine. Salju menutupi jalur angin dingin menusuk kulit, tetapi mereka terus maju. Di tengah perjalanan mereka bertemu serigala salju penjaga gunung. Serigala itu menghalangi jalan mereka. "Manusia tidak bisa dipercaya," serigala menggeram. Ryuma menunduk hormat. "Aku tidak ingin bertarung. Aku hanya ingin menebus kesalahan kami." Setelah keheningan panjang, serigala itu mundur. "Jika kau tulus, maka buktikan di hadapan naga perak." Dengan semangat baru, Ryuma dan Yukine melanjutkan perjalanan mereka ke arah naga perak. Saat mereka mendekati naga perak, suara gemuruh dari sayapnya menggema di seluruh lembah. Ryuma mengangkat suaranya, "Kami datang dengan niat baik, mohon buktikan bahwa kami layak." Naga perak menatap mereka tajam, matanya bersinar dengan kebijaksanaan dan kekuatan. "Kau harus membuktikan keberanianmu melalui ujian," suara naga perak bergema. Di puncak gunung, di bawah cahaya bulan, naga perak muncul dari awan. "Kenapa kau datang, manusia?" Suaranya menggema seperti petir. Ryuma berlutut. "Aku datang untuk meminta maaf dan menebus kesalahan desa." Naga itu mendekat, angin dingin menyelimuti Ryuma. Janji yang telah dilanggar tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Yukine melangkah maju. "Jika manusia masih punya hati, berikan mereka kesempatan kedua." Naga perak menatap mereka lama lalu berkata, "Buktikan padaku bahwa manusia bisa berubah." Sinar bulan semakin terang menciptakan suasana magis saat mereka merenungkan tantangan yang diberikan. "Untuk membuktikan perubahan, kami akan menyelamatkan desa dari kegelapan yang mengancam," kata Ryuma dengan suara bergetar. Naga perak memberi Ryuma tugas mengembalikan keseimbangan alam di desa, karena hanya dengan cara itu kutukan yang membebani mereka bisa dicabut. Kembali ke Mizuhana, Ryuma menceritakan semuanya kepada penduduk desa dengan nada penuh harapan di suaranya. Awalnya penduduk ragu dengan kata-kata Ryuma, tetapi perubahan musim mulai memberikan sinyal harapan. Ketika mereka melihat bunga sakura mekar di tengah musim dingin, mereka sadar bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyelamatkan desa.
Mereka mulai menanam pohon, membersihkan sungai, dan bertekad untuk tidak lagi mengambil lebih dari yang diperlukan demi kelestarian alam. Setahun kemudian, saat bulan purnama bersinar cerah di langit, perubahan nyata mulai terlihat di desa. Badai salju tidak lagi datang dan sebaliknya langit dipenuhi cahaya perak yang menari, tanda bahwa naga perak telah memaafkan mereka.